Jadi rukun itu termasuk bagian dari sholat, sedangkan syarat itu bukan bagian dari sholat, tetapi harus dikerjakan sebelum sholat. Lah rukun-rukun sholat ada 18. Yang pertama adalah niat. Niat ini letaknya di dalam hati dan dilafalkan di dalam hati ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Jadi mulut kita membaca Allahu Akbar, hati kita niat sholat. Nah, niat sholat fardu itu ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan sehingga menjadikan niat itu sah, menjadikan sholat kita itu sah. Yang pertama, di dalam niat sholat itu harus menyebutkan fardunya. Jadi usolli fardo. Jadi kata fardo ini harus disebutkan. Sebab sholat itu ono sunnah, ono fardu. Jadi harus disebutkan kata fardonya kalau memang kita sholat fardu. Kemudian sholat fardu itu macam-macam. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Maka kita takyinkan, kita jelaskan fardu apa. Fardu zuhri, apa fardu subhi, apa fardul asri, dan seterusnya. Jadi harus ditakyinkan. Tidak boleh hanya niat usolli fardo kemudian mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, tidak boleh. Harus ditakyinkan fardu apa, zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya. Jadi ada 3. Yang pertama harus niat atau menyebut kata usolli, yang kedua fardo, fardiyah, dan yang ketiga adalah takyin subuh, zuhur, dan seterusnya. Jadi ini yang utama. Adapun untuk kata mustaqbilal kiblati, arba'a raka'atin atau raka'ataini atau salasa raka'atin, itu tidak, hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Jadi sampean umpamane niat sholat duhur berarti cukup usolli fardot duhri. Kalau jadi makmum ya wajib mengucapkan makmuman. Kemudian lillahi ta'ala itu tidak usah diucapkan, tidak apa-apa, cuma sunai diucapkan. Atau usolli fardol asri, kita tidak usah menyebut arba'a raka'atin juga tidak apa-apa, dan niat ini diucapkan di dalam hati. Terus kenapa biasanya orang-orang itu sebelum takbir kok baca usolli di mulut? Nah, itu untuk sebagai pengingat hati, supaya nanti hati itu tidak sampai keliru, dan supaya ingat bahwasanya sekarang ini kita sholat duhur, ini kita sholat asar. Supaya untuk mengingatkan hati, maka diucapkan kata usolli dulu sebelum melakukan takbiratul ihram. Tapi seumpamanya nggak diucapkan, jadi langsung takbiratul ihram, langsung membaca Allahu Akbar, kemudian hatinya itu mengucapkan niat, maka itu sudah sah. Ya, mengucapkan niat maka itu sudah sah. Yang penting niatnya itu di dalam hati bersamaan dengan kita membaca takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bila mampu berdiri. Jadi ada kata al ma'al qudrati, berarti kalau tidak mampu berdiri boleh kita sholat dengan duduk. Duduk apa saja, apa duduk di atas kursi, apa duduk dengan model tahiyat awal atau model tahiyat akhir, bebas. Kalau memang kita tidak mampu berdiri, mampunya kok kita duduk di atas kursi, sebab kalau duduk apa itu seperti tahiyat itu sikile kaku, gak kena ditekuk umpamanya. Boleh kita sholat duduk di atas kursi, tidak apa-apa, karena di situ duduk di situ boleh dengan model duduk apa saja, boleh di atas kursi, boleh duduk bersila, boleh duduk dengan model tahiyat awal atau model tahiyat akhir, boleh. Walaupun
Yang afdol itu duduknya adalah model tahiyat awal, itu yang afdol kalau memang mampu ya. Nah kalau mampu tidak mampu duduk, berdiri nggak mampu, nggak kuat, duduk juga nggak kuat, maka sholat dilakukan dengan cara berbaring, berbaring. Wasalisu takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. Jadi di dalam rukun sholat itu ada dua kelompok. Yang kelompok pertama disebut rukun qauli, yang kelompok kedua dinamakan rukun fi'li. Rukun qauli itu rukunnya sholat sing bangsa diucapno, itu jenenge rukun qauli, seperti baca takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tasahud, membaca salam, itu termasuk bagian-bagian dari rukun qauli. Kalau rukun fi'li ya seperti kita ruku, sujud, i'tidal, itu termasuk rukun fi'li. Ketika kita membaca takbiratul ihram dengan kata Allahu Akbar, maka ini sudah paten. Takbiratul ihram itu tidak bisa dirubah. Walaupun Allah itu punya sifat 99 asmaul husna, tidak boleh kita ganti Allahu A'dham umpamanya, tidak boleh, walaupun artinya sama, akbar dan a'dham, maha agung, maha besar, tapi tidak boleh karena ini sudah paten dari sananya, kita tidak bisa merubah. Ini sudah paten dari Rasulullah yang diajarkan langsung oleh Allah melalui malaikat, maka harus kita ikuti. Dan juga tidak boleh diganti dengan bahasa terjemahnya Allah maha besar, tidak bisa. Jadi harus pakai bahasa Arab, yaitu Allahu Akbar. Atau juga tidak boleh dibalik Akbar Allah, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kata Allahu Akbar. Warabi'u qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Dan lafadz rukun qauli itu harus diucapkan sekiranya telinga kita itu bisa mendengar. Jadi tidak boleh bisik-bisik, tidak boleh dibaca dalam hati. Pemene takbir kok diwaca no ati, berarti sholatnya gak sah. Hanya mengangkat tangan kemudian sendakep, padahal mengangkat tangan dan sendakep itu sunnah. Sedangkan yang wajib itu mengucapkan kata Allahu Akbar, yakni takbiratul ihram. Jangan dibalik, takbiratul ihramnya tidak diucapkan tapi mengangkat tangannya yang dilakukan. Nah ini kebalik. Jadi yang Allahu Akbar itu yang wajib itu yang Allahu Akbar itu. Adapun mengangkat tangan, sendakep itu hanya sunnah, tidak wajib. Makanya biasanya kadang ada uang sholat gak sendakep, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka lafadz bismillah ini juga harus diucapkan, karena lafadz bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu ayat yang pertama adalah kata bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah kan terdiri dari 7 ayat ya. Nah itu ayat yang pertama adalah lafadz bismillahirrahmanirrahim, maka ini harus diucapkan, tidak boleh ditinggalkan, harus diucapkan. Dan surat Al-Fatihah ini harus dibaca secara urut. Jadi mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 dibaca secara urut, tidak boleh dibolak-balik. Mari bismillah kemudian ihdinas sirotol mustaqim umpamanya. Nah ini tidak sah sholat. Jadi harus urut.
Dan membaca surat Al-Fatihah itu mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 tidak boleh dipisah, kecuali pemisahnya adalah lafadz amin. Jadi pemane sampean maca Fatihah terus tengah-tengah maca Fatihah kok imame tutuk waladhdallin terus sampean maca amin, padahal sampean sedang membaca surat Al-Fatihah, maka tidak apa-apa dipisah dengan kata amin. Kemudian setelah membaca amin diteruskan lagi bacaan Fatihahnya sampai sempurna. Nah, tidak boleh dipisah kecuali yang memisah tadi kata amin utawa perkara sing gak kena ditahan. Contohnya pemane tengah-tengah Fatihah kok wahing utawa tengah-tengah Fatihah watuk, itu perkara sing gak kena ditahan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sebab apa-apa kemudian diam tutup apa itu Ar-Rahmanir Rahim mandek suwi terus baru disambung lagi, lah itu maka tidak boleh, Fatihahnya tidak sah, harus diulangi lagi. Waruku, yang kelima adalah ruku. Sunai ruku itu apa, punggung atau geger iku lurus, yang sekiranya diberi sesuatu iku gak tumpah. Mamane ruku iku gegere dikei gelas isine banyu iku gak tumpah, iku jenenge ruku sing sempurna lurus. Jadi tidak terlalu ndiluk juga tidak terlalu ke atas, jadi lurus ya, itu yang disunnahkan. Tapi saumpamane kok terlalu ndiluk bagaimana? Enggak apa-apa ya. Utawa gak sampai ndiluk, sing penting wis apa itu kepala ini diturunkan ke bawah walaupun gak sampai lurus punggungnya, itu juga sudah sah. Lah bagi orang yang sholat dengan duduk, rukuk dan sujud itu harus bisa dibedakan ya. Bagi orang yang sholat dengan duduk, kalau sholat berdiri sudah jelas beda, antara rukuk dan sujud otomatis sudah jelas beda. Tapi kalau bagi yang sholatnya dengan duduk, ini harus bisa membedakan antara rukuknya apa itu bagaimana, sujudnya otomatis lebih ke bawah lagi. Jadi tidak sama antara posisi rukuk dan posisi sujud. Tapi kalau memang kedua-duanya itu tidak mampu, digawe rukuk ya gegere loro, digawe sujud apa meneh tambah loro. Nah bagaimana? Ya dengan isyarah saja, tidak apa-apa. Karena memang di dalam sholat itu ada kata-kata ma'al qudrati, harus dengan semampunya. Kalau memang nggak mampu untuk rukuk, ya rukuknya dengan isyarah, dengan diluk tok ya. Walaupun sama dengan sujudnya tidak apa-apa. Contohnya kayak uang sholat gak sholat pelapo isoi ketip, sholatnya dengan isyarah ketip, ya ketip tok, takbir ketip, terus maca Fatihah, mari ngono rukuk ketip, iktidal ketip, engko sujud ya ketip. Karena memang tidak bisa apa-apa, mampunya cuma itu, maka dilakukan sebagaimana kemampuannya. Wa tumakninatu fihi, di dalam rukuk itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar, sekiranya membaca kata subhanallah itu cukup. Jadi kalau apa itu rukuknya setelah itu cepat sekali, dibuat baca subhanallah nggak cukup, berarti tidak sah. Karena di dalam rukuk itu harus ada tumakninah, dan tumakninah itu bacanya sekiranya baca kata subhanallah itu cukup. Waraf'u, dan bangun dari rukuk, wal iktidalu, dan iktidal. Termasuk rukunnya sholat adalah bangun dari rukuk, bangun dari rukuk dan iktidal. Iktidal itu berarti ketika bangun dari rukuk dalam posisi berdiri secara tegak. Tidak boleh rukuk belum berdiri sempurna kemudian langsung sujud, itu tidak boleh. Jadi harus ada iktidalnya,
Bangun dari ruku, berdiri tegak, iktidal namanya. Iktidal, berdiri tegak, tidak membungkuk. Nah, ini terus kemudian di dalam iktidal itu harus ada tumakninah juga. Jadi nggak boleh sami Allahu liman hamidah langsung disambung Allahu Akbar sujud, nggak boleh. Jadi harus sami Allahu liman hamidah dulu, berdiri tegak, sekiranya baca subhanallah, kemudian baru dilakukan sujud. Makanya ketika iktidal, ketika dalam keadaan tumakninah ini, Rasulullah memberikan pengajaran doa ruku, doa iktidal, doa duduk di antara dua sujud, terus doa sujud lah itu untuk menjaga tumakninah kita di dalam sholat. Baca subhanallah, apa itu subhanallah, itu membaca dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sebagai apa? Untuk mengisi tumakninah ketika kita melakukan ruku dengan doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian sami Allahu liman hamidah, terus di doa rabbana lakal hamdu mil'as samawati atau mil'us samawati dan seterusnya. Itu adalah untuk mengisi doa kita ketika kita dalam keadaan tumakninah, supaya sholat kita itu ada tumakninahnya. Sebab tumakninah itu termasuk rukun dari sholat. Watasi'u as-sujudu, sujud 2 kali dalam setiap rokaat. Sujud 2 kali dalam setiap rokaat. Kalau ruku cuma sekali dalam setiap rokaat, kecuali sholat gerhana. Kalau sholat gerhana rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali dalam 1 rokaat. Selain itu rukuk cuma sekali, sujud dilakukan 2 kali. Nah, dalam keadaan sujud ini wa aqalluhu mubasyaratu ba'dhi jabhatil musolli maudhi'a sujudihi. Minimal ketika kita melakukan sujud itu, batuk itu harus menempel pada tempat sujud. Nah, menempel pada tempat sujud, nggak boleh anggang-anggang. Jadi nggak dipenek nongone tempat sujudnya itu nggak boleh ketika kita sujud. Lah sujud itu anggotanya ada 7. Nah, anggotanya ada 7 dan ini harus dilakukan semuanya. 7 ini harus dilakukan semuanya. Yang pertama anggota sujud itu batuk. Ini anggota sujud. Nek kapan sujud bagi orang yang mampu tadi, ketika sujud kok batuke gak ditempelno tempat sujudnya, berarti gak sah. Ini membahas tentang sholat yang dalam keadaan mampu. Kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan ini juga apa itu sebagai anggota sujud. Jadi tidak boleh umpamanya sujud kok tangannya digegem koyok tentara, koyok polisi ya, tangannya digegem ini. Itu nggak sah sujudnya. Jadi sujudnya harus pakai telapak tangan. Juga tidak boleh dibalik, harus pakai telapak tangan ini dalam ini. Kemudian kedua lututnya juga harus menempel di tempat sujudnya itu, menempel di apa itu tempat sholatnya itu. Yang ke-5 dan ke-7 adalah ujung jari ini harus mancat. Nek sujud itu sikile kudu mancat. Jangan sampai sujud sikile gak dipancat no. Iku nggarai sholatnya gak sah. Jadi harus 7 anggota ini harus ikut ketika kita sujud. Untuk hidung menempel lantai apa tidak itu sunnah kalau hidung. Yang wajib itu batuke. Jadi batuk, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari kudu dipancat no. Nah ini apa itu rukune sujud. Kalau ini tidak dilakukan berarti sujud kita tidak sah bagi orang yang mampu. Dan gak mampu sholatnya dengan duduk, yang sujudnya tidak seperti itu ya tidak apa-apa. Ini kan membahas sing mampu ketika melakukan sujud secara sempurna. Di dalam sujud juga ada rukun wattu makninatu fihi.
juga ada tumak ninahnya. Makanya kita disunatkan membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk terakhir. Jadi setelah sujud kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangun dari sujud. Nah, kemudian tasyahud di dalam duduk terakhir, yang rukun itu duduk terakhir. Jadi yang rukun itu duduk terakhir. Duduk terakhir di dalam atau duduk ketika kita membaca tahiyat akhir itu wajib. Makanya kalau ada orang sholat kemudian tahiyat awal kok lupa nggak duduk, tidak apa-apa, karena tahiyat awal dan duduknya tahiyat awal itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu duduk ketika membaca tahiyat akhir. Jadi umpamanya kayak sholat maghrib, imam lali gak ada sholat, gak ada tahiyat awal langsung ngadeg, makmum baca subhanallah untuk mengingatkan. Nah, bagi imam tidak boleh duduk lagi. Kalau duduk lagi sholatnya malah batal. Sebab apa? Sebab dia ketika bangun dari sujud dan meninggalkan apa itu tasyahud awal, duduk tahiyat awal, berarti dia meninggalkan kesunatan. Sudah berdirilah, berdirinya ini wajib. Maka tidak boleh kembali ke sunat lagi karena dia sudah melakukan kewajiban. Makanya kalau meninggalkan tahiyat awal sudah lupa, imam tidak boleh duduk untuk tahiyat awal, teruskan saja sholatnya, nggak pakai tahiyat awal nggak apa-apa karena itu sunnah. Nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Loh, seumpamanya nggak ada sujud sahwi juga nggak apa-apa karena yang ditinggalkan itu hanya kesunatan, dan juga tidak usah menambah satu rakaat karena yang ditinggalkan itu sunnah bukan rukun. Kalau yang ditinggalkan itu rukun lah, itu harus mengganti satu rakaat. Pemane kok ono makmum sholat ngelamun gak maca Fatihah, berarti kan meninggalkan rukun. Nah, maka teruskan saja sholatnya, tidak apa-apa. Cuma nanti setelah imam salam, makmum tadi karena ada satu rakaat yang tidak membaca Fatihah, lah itu ditambahi lagi satu rakaat untuk mengganti rakaat yang batal tadi karena tidak membaca Fatihah. Membaca tasahud itu juga termasuk rukun. Karenanya membaca tasahud itu juga harus didengar oleh telinganya sendiri. Wassolatu ala nabi, membaca sholawat kepada nabi di dalam membaca di dalam tahiyat tadi. Jadi setelah kita membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatulillah dan seterusnya, kemudian ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika kita tahiyat itu lafalnya, riwayatnya itu banyak, ono sing dawa yang seperti yang kita biasa lakukan itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu ada riwayat seperti itu. Ada riwayat sing singkat at-tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dan seterusnya. Jadi at-tahiyatulillahnya ini cuma singkat, nggak pakai apa itu mubarakatuh sholawatu thayyibatu, enggak. Jadi langsung at-tahiyatu lillah, pendek sekali, disingkat. Nah itu juga ada riwayat seperti itu. Jadi boleh, tidak batal sholati, boleh. Yang penting moco at-tahiyat itu mah. Kemudian tasyahud berarti moco asyhadu alla ilaha illallah dengan apa itu? Jari telunjuknya ini di sudingno, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bagaimana ketika tasyahud itu kok jari-jari ini ana sing diputer-puter, kadang diubah-ubahno. Iku nek niate dulinan ya otomatis salate batal. Niate model-model, jadi ndak ada unsur, ndak tahu apa sebabnya, pokoknya model-model diputer-puter padahal gak ngerti alasannya. Nah itu batal salate. Nah, kemudian
ada sebagian yang menjelaskan ketika jari telunjuk dalam keadaan tahiyat itu kok diubah-ubahno, itu mengisyarai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat di satu tempat, artinya di mana-mana itu pasti di situ ada Allah. Semua tempat pasti dilihat oleh Allah. Dalam keadaan apapun kita berada di tempat manapun, bersembunyi dari apapun, tetap selalu Allah melihat kepada kita. Adapun sholawat paling sedikit adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada penambahan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ditambahi sholawat Ibrahim kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Wa itu sunnah, itu tidak wajib ya, itu hanya sunnah. Jadi wajibnya mek Allahumma sholli ala Muhammad itu, sampai situ toh. Yang penting ada sholawatnya tadi. Kemudian rukunnya sholat wat taslimatul ula, mengucapkan salam yang pertama. Mengucapkan salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum tok ya sudah cukup. Kata salam ini assalamualaikum tok cukup, diteruskan assalamualaikum warahmatullahi juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian wa niyatul khuruji minas sholat, niat khuruj, niat keluar dari sholat. Tetapi sebagian ulama berpendapat niat keluar dari sholat ini seumpamanya kita tidak mampu, tidak dilakukan, tidak apa-apa. Jadi ada yang menganggap ini bukan termasuk rukun sholat dikarenakan sulit untuk dilakukan. Jadi ketika kita baca salam itu niat hati kita niat keluar dari sholat. Hati kita niat keluar dari sholat. Makanya sebagian kitab fikih menghitung rukun sholat itu hanya 17, ini tidak dimasukkan, jadi hanya 17. Kalau ini tadi kan 18, ada sebagian kitab fikih itu hanya 17. Kemudian yang terakhir adalah tartibul arkan, jadi rukun-rukun sholat itu mau kudu dilakukan secara berturut-turut. Jadi kayak ruku sampai sujud ya otomatis ruku dhisik baru sujud, tidak boleh kita sujud dulu baru ruku. Jadi harus dilakukan secara berturut, secara urut. Wa sunanuha, utawi biro-biro kesunatane salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing via ing dalem salat iku syai'ani, iku ana rong perkara. Al adzani siji adzan wal al adzanu siji adzan wal iqamatu lan iqamah. Wa ba'da dukhuli ing dalam sakwise mlebu fiha ing dalam salat syai'ani iku ana rong perkara. At-tasyahudul awalu, rupane tasyahud awal, wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalam salat subuh. Jadi sunnah muakkadah yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat adalah adzan dan iqomah. Jadi walaupun sholat sendirian itu tetap disunahno adzan, apalagi berjamaah. Adzan itu adalah mengucapkan kalimah-kalimah khusus untuk memberitahu tentang masuk waktu sholat fardu, sehingga azan itu dilakukan setelah masuk waktunya sholat. Jangan melakukan azan sebelum masuk waktunya. Jam 11 azan duhur, nah ini tidak mendapatkan kesunatan. Soalnya kesunatannya azan sholat itu dilakukan setelah masuk waktu duhur, kemudian kita azan. Nah, azan itu tujuannya memberitahu kepada orang lain bahwasanya sekarang sudah masuk waktunya sholat, agar semua kegiatan diberhentikan dan meninggalkan kegiatannya untuk menuju tempat-tempat sholat, musola, masjid, atau sholat di rumah.
kegiatan-kegiatan harus diberhentikan karena mendengar panggilan adzan. Adzan itu, panggilan adzan itu sebagai panggilan Allah untuk melakukan sholat, sehingga segeralah meninggalkan kegiatanmu ketika mendengar adzan. Adapun lafadz adzan, sebagaimana orang yang adzan, maka juga di situ ada yang menjawab adzan. Jadi ketika ada orang adzan, kita disunatkan menjawab adzan. Sebab kalau kita tidak menjawab adzan, itu dikhawatirkan nanti kalau meninggal itu mati ala su'il khotimah, na'udzubillah min dzalik. Karenanya kita sangat-sangat dianjurkan untuk menjawab adzan. Dan menjawab adzan itu sama seperti lafaz orang yang adzan, kecuali hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Yang lainnya itu sama. Jadi yang adzan baca Allahu Akbar, ya kita jawabi dengan Allahu Akbar. Yang adzan baca asyhadu alla ilaha illallah, ya kita jawabi dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ketika yang adzan baca hayya 'alas sholat, kita jawabi dengan kata la haula wala quwata. Begitu juga ketika mengucapkan hayya 'alal falah, juga kita jawabi dengan la haula wala quwata. Kalau as-sholatu khairum minan naum, itu jawabannya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minas syahidin. Itu beda. Jadi yang beda itu hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, dan as-sholatu khairum minan naum. Itu jawabannya beda dengan yang adzan. Selain itu, antara yang adzan dan yang jawab adalah kata-katanya sama. Begitu juga iqomah. Iqomah juga disunatkan ketika kita mau melakukan sholat, ya. Adapun selain sholat fardu, umpamanya sholat jenazah, dan tidak perlu adzan, cukup dengan kata-kata as-sholatu jami'ah, tidak usah adzan, karena sholat jenazah itu bukan fardu ain, tapi hanya fardu kifayah. Kemudian sholat raweh itu juga disunatkan membaca as-sholatu jami'ah. Adapun kesunatan-kesunatan setelah masuk sholat, artinya ketika kita dalam keadaan sholat, itu kesunatannya adalah termasuk tasyahud awal dan kunut. Ini kesunatan-kesunatan yang apabila ditinggalkan disunatkan sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa tidak membaca tasyahud awal, maka ketika kita sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Begitu juga ketika kita kunut subuh atau kunut bulan Ramadan separuh yang terakhir, itu juga kita disunatkan untuk kunut ketika kita sholat witir. Maka kalau ditinggalkan itu disunatkan untuk melakukan sujud sahwi, yang di dalam fikihnya disebut dengan sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu kesunatan di dalam sholat yang apabila ditinggalkan kita disunatkan melakukan sujud sahwi. Jadi ada sunat ab'ad, ada sunnah hayat. Wa hayatuha utawi sunnah hayate salat iku khamsata asyara, iku ana 15 apane khoslatan, apane pekertine. Nek sunnah hayat iku sunnah sing apabila ditinggalkan kita tidak disunatkan tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Jadi nggak usah pakai sujud sahwi. Yaitu apa? Yang pertama raf'ul yadain inda takbiratul ihram, ngangkat tangan loro ing dalem nalikane takbiratul ihram. Jadi ketika kita membaca takbiratul ihram itu kita disunatkan mengangkat kedua tangan kita. Jadi ngangkate telapak tangan ini diarahkan ke arah kiblat. Jadi begini, tidak seperti ini. Ya, apa meneh diwali. Iki sing
afdol adalah menghadap kiblat. Lu saumpamane kok gak menghadap kiblat, ya gak apa-apa, soal ini hanya sunnah, tidak wajib. Toh tidak usah mengangkat kedua tangan pun juga tidak membatalkan sholat, karena ini hanya kesunatan sholat. Makanya kadang kita jumpai ada orang kok sholat dari mengangkat tangan langsung sendakep, ya tidak apa-apa, karena mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya hanya sunnah. Begitu juga mengangkat tangan ketika bangun dari ruku itu juga hukumnya sunnah. Wa inda ruku ilan ing dalam nalikane ruku, kape ruku ngangkat tangan Allahu Akbar, kemudian ruku. Bangun dari ruku warafu inda warafu minhu, lan ngangkat atau ngadeg minhu saking ruku. Bangun dari ruku juga disunatkan mengangkat tangan. Tapi kalau mau sujud tidak disunatkan mengangkat tangan. Jadi kalau mau sujud tidak usah ngangkat tangan. Jadi Allahu Akbar tapi nggak usah ngangkat tangan kalau kita mau melakukan sujud. Jadi yang disunatkan mengangkat tangan itu di 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangun dari ruku, yang keempat itu bangun dari tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal, yakni berarti sholat maghrib, sholat itu duhur, asar, dan isya, ini ada bangun dari tahiyat awal. Maka kita disunatkan mengangkat tangan dengan membaca takbir. Wawatul yamin ala shimali, dan disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi sendakepe itu posisinya tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Kemudian sendakepe posisinya di mana? Bisa di atas perut, bisa di tengah perut, bisa di bawah perut. Itu sama-sama disunatkannya itu. Dengan cara sendakep tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kemudian 2 jarinya ini diluruskan, yang 3 jari ini memegang tangan yang kiri. Itu cara sendakep di dalam sholat sing utomo, sing api. Saumpamane gak ngono, ya gak apa-apa, wong ini hanya sunnah. Wa tawajjuhu, dan madhep kiblat. Jadi tangan ketika kita takbir itu sing apik sunate dihadapkan ke arah kiblat, tawajuh. Wal isti'adzatu, setelah itu kita disunatkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal jahru fi maudhihi, dan mengeraskan suara pada tempatnya. Ini bagi imam atau sholat sendiri. Bagi makmum wal jahru ini tidak disunatkan, bahkan nanti malah dilarang. Bagi makmum sholat maghrib dan mocone bau banget nyaingi imam, ini malah tidak boleh. Jadi yang wal jahru fi maudhihi, mengeraskan suara, itu bagi imam atau bagi orang yang sholat sendiri. Kalau makmum tidak boleh al jahru, walaupun sholat maghrib, isya, subuh tidak boleh al jahru. Kalau makmum itu suaranya cukup didengar sendiri. Kalau keras nanti bisa mengganggu yang lain, bahkan bisa mengganggu imam. Makanya bagi makmum tidak disunatkan al-jahru. Yang disunatkan al-jahru adalah imamnya atau orang yang sedang melakukan sholat sendirian. Wal israru fi maudhihi, dan disunatkan memelankan suara pada tempatnya, yakni sholat duhur dan sholat asar atau rokaat kedua dan ketiga dari surat sholat jahar. Jadi contohnya ketiga dan keempat ya, ketiga dan keempat contohnya sholat duhur, sholat isya. Untuk rokaat ketiga dan keempat maka isror. Sholat maghrib untuk rokaat ketiga adalah isror, disunatkan. Umpamanya dijaharno kabeh gak sampai batal wudhu, tapi tidak oleh kesunatan.
Sebab Rasulullah mengajarkannya yang jahar itu cuma 2 rakaat, yakni rakaat pertama dan rakaat kedua. Untuk rakaat ketiga, keempat itu isra. Walaupun sholat isya atau sholat maghrib. Kemudian doa iftitah itu juga disunatkan. Ya. Nah, doa iftitah itu lafalnya ada yang menggunakan Allahu Akbar kabiro, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini. Ini sama-sama ada riwayat hadis dari Rasulullah. Jadi tidak boleh kita gak gelem Allahumma ba'id baini soalnya iku wong Muhammadiyah. Gak gelem Allahu Akbar soalnya iku NU. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Rasulullah itu mengajarkan doa ketika kita doa iftitah. Rasulullah kadang mengajarkan membaca Allahu Akbar kabiro, kadang mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaqas sabul abyadu minad danas. Syukur-syukur diwaca karo malah bagus ya. Kalau kita sholat sendiri umpamanya terus doa iftitahnya dibaca kedua-duanya nggak apa-apa, boleh. Itu doa ya, itu sama-sama doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma zaman sekarang itu orang Muhammadiyah itu cenderung pakai yang Allahumma ba'id baini, yang orang NU cenderung pakai yang Allahu Akbar kabiro. Umpamanya kok diwolak-walik ya nggak apa-apa, nggak baca saja tidak apa-apa. Ini kan hanya sunnah, jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dijadikan perpecahan antara sesama orang muslim. Jangan sampai ini hanya masalah doa iftitah menjadi perpecahan antara sesama muslim. Toh itu sama-sama diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian wa qira'atus surah wa ta'minu dan membaca amin ketika surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat kata waladhdallin, maka disunatkan membaca amin. Dan ini tidak hanya yang membaca, termasuk makmum juga disunatkan membaca amin. Lah, amin yang baik diucapkan oleh makmum itu amin sing barengi amine imam. Biasanya imam itu mari waladhdallin itu ndonga dhisik. Waladhdallin ndonga rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya. Jadi doa, disunatkan doa ketika setelah selesai waladhdallin itu disunatkan doa. Kemudian baru baca amin. Nah, makmumnya jangan langsung tunggu imam. Jadi sing apik iku makmum iku maca amine barengi imam. Sebabnya apa? Sebab amine imam iku bareng karo amine malaikat. Lah nek amine malaikat iku berarti mustajab. Mesti dikabulno karo Allah. Makane makmum barengi amine imam supaya dongane dikabulno dening Allah. Wa qira'atus surah ba'dal Fatihah wallahu a'lam bishawab.